Selanjutnya kita lihat ini dia ada teman-teman kita dari Harry dan juga Brian dan juga Resi ya sedang bercuap-cuap juga di sana. Oke ya, pertandingan tadi oke ya. Seru banget, keren banget. Keren, pertandingan keren. Bimo sama Bung Pepe Itu semangat banget karena minumnya pasti Pocari Sweat ya. Setuju banget. Oke. Itu tadi kalau saya main udah nyetak 10 gol. Oh 10 gol ya? Ke gawang sendiri. Iya. Oke, aja dong. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi Pe. Pertandingan selanjutnya antara SMAN 5 Pekanbaru versus SMKN 2 Palembang. Dan kita lihat juga ini Google Hangout di mana teman-teman dari SMA 5 Pekanbaru juga SMKN 2 Palembang akan memberikan motivasi untuk teman-teman dan juga dukungan untuk teman-teman yang akan bertanding. Ini dia. Oke, Brian dan juga ini bisa kita lihat juga ini dukungan dari SMA Pekanbaru dan juga Palembang ya. Ya. 5 Pekanbaru. Oh ternyata sinyalnya tidak cukup baik ya, soalnya sinyalnya belum minum Pocari Sweat. Lagi-lagi ya Be. Sinyal minum Pocari Sweat. Sinyal harus luar minum biasa juga, itu. biar kuat sinyalnya tadi agak-agak kurang oke gitu sinyalnya ya. Oke, silakan lanjutin juga ya buat kalian di sana. Terus menunggu karena Oke Be, sekarang langsung kita mereview juga pertandingan yang seru juga nih, SMA 5 Pekanbaru juga SMKN 2 Palembang. Pepe pernah nggak tanding di Pekanbaru atau di Palembang? Kira-kira dari dua tim itu mana yang sebenarnya kualitas anak mudanya patut diperhitungkan Pe? Iya, kalau bermain sudah pernah ya. Saya sudah pernah bermain di dua kota ini dan juga saya sudah pernah melakukan coaching klinik di dua sekolah ini. Artinya sekolah-sekolah di dua daerah ini mempunyai potensi yang cukup baik, cukup luar biasa. Namun melihat dari perkembangan yang ada, Palembang mungkin ya yang lebih dulu ya. Lebih dulu dibandingkan Pekanbaru mempunyai kesempatan kans mereka untuk bisa mendapatkan yang namanya ilmu-ilmu di futsal sendiri. Dan kita harus juga melihat bagaimanakah kekuatan anak Palembang lagi-lagi kalau bertandang ke kandang tim yang ada di Bandung itu pasti atmosfernya beda, butuh dukungan juga, butuh motivasi juga. Harusnya tadi dukungannya udah bisa ditayangkan tuh ya. Ya bener gak sih guys? Butuh dukungan supaya mereka yang tampil di sini tuh semangat gitu ya kan. Belum bisa nih. Aduh mana nih? Belum. Nanti ya katanya akan diberikan dukungan lagi. Oke Pe, kembali berbicara mengenai SMA 5 Pekanbaru juga SMKN Palembang. Menurut Pepe sendiri kira-kira yang akan lebih diunggulkan pada pertandingan kali siapa selain kalau kita berbicara mengenai Palembang, apa harus dilakukan untuk menguasai jalannya pertandingan? Kalau saya melihat di sini tetap ya terbuka ya, dua kesempatan dari kedua tim juga punya kesempatan 50-50. Artinya sekarang mereka yang bisa memainkan strategi dengan baik dan mereka konsisten bermain itu akan menang pertandingan. Saya tidak bisa mengatakan Pekanbaru atau Palembang, tapi di dalam lapangan itu apapun bisa terjadi, Bin. Oke, apapun bisa terjadi di lapangan. Nah, kalau saya penasaran juga gitu. Kadang-kadang anak-anak SMA ini kan kualitasnya udah ada yang terbilang luar biasa, tapi ada juga yang terbilang mungkin masih di bawah kualitas dari pemain-pemain yang lain. Itu sebenarnya pembibitannya apa yang salah juga sih, Fe? Iya, kalau yang saya bisa katakan adalah sekarang banyak juga yang namanya pelatih-pelatih di sekolah-sekolah itu adalah bukan bekas-bekas pemain atau juga yang mempunyai ilmu futsal yang benar. Bahkan banyak yang terjadi adalah di sekolah-sekolah SMA-SMA yang ada di setiap daerah itu pelatih futsalnya adalah guru olahraga yang artinya memang agak sedikit minim ya ilmu tentang futsal. Itu mungkin yang saya bisa katakan bahwa kalau kita lihat tadi SMA 2 Pelita, pelatihnya adalah pelatih sepak bola juga punya lisensi juga di futsal. Artinya dia mempunyai ilmu sehingga akhirnya kita lihat bagaimana timnya juga mempunyai kualitas yang cukup baik begitu. Berarti kualitas pelatih juga sangat-sangat dibutuhkan. Dan kalau misalnya berbicara mengenai pelatih, Pepe sendiri berniat nggak untuk melatih anak-anak SMA seperti ini, Fe? Kalau untuk mengatakan melatih, saya juga pernah melatih anak SMA, tapi sekarang juga saya lebih melatih kepada satu perguruan tinggi yaitu Perbanas. Dan saya melihat memang potensinya dari anak-anak usia SMP, SMA inilah mungkin yang harus lebih banyak dibina ya. Banyaknya turnamen seperti ini dan salut buat Pocari Sweat yang tetap concern ya melakukan pembinaan dengan turnamen-turnamen seperti ini sehingga akhirnya mereka mendapatkan jam terbang banyak dalam beberapa futsal. Namun satu hal yang saya lihat adalah tidak terlalu banyak di setiap daerah yang mempunyai istilahnya mereka mendapatkan benar-benar ilmu kepelatihan futsal yang benar. Ini yang membuat akhirnya sangat jomplang banyak terlalu jauh antara kualitas dari daerah-daerah dengan tim-tim dari misalnya dari Pulau Jawa bahkan juga dari Sumatera. Tapi kadang-kadang tim-tim yang di luar dari Pulau Jawa justru seperti Jayapura, kemudian juga Kalimantan, mereka memiliki kualitas permainan yang jauh di atas anak-anak yang
lebih dikatakan lebih modern secara kemajuan, Kalau Fe. kita katakan tim-tim dari Jayapura ini mempunyai talenta-talenta pemain sepak bola yang luar biasa juga di futsalnya. Artinya kalau memang mereka bisa dipoles lebih baik lagi dengan cara pelatihan futsal yang benar, saya yakin banyak sekali bibit dari daerah-daerah lain yang bisa berbunculan untuk bisa menjadi tim nasional futsal Indonesia ke depannya, Bim. Oke, berbicara mengenai pertandingan kali ini sekarang, terima kasih Pepe tadi masukan-masukan tentang Siap. futsal di Indonesia, dan kali ini dia anthem telah dibunyikan ya. Dan kita lihat kedua kubu akan bersiap-siap untuk masuk. Yes. Ini dia line up-nya, V. Ada SMAN 5 Pekanbaru dan juga SMKN 2 Palembang. Ada Ihsan Muhammad, ada Refli Rawan, ada Kevin Geraldo Dwi Putra, ada Rama Setiaji, ada Muhammad Reza. Ya. Dan anak-anak Palembang menggunakan jersey warna biru. Betul. Dan putih adalah SMA 5 Pekanbaru, SMKN 5 Pekanbaru. Ya. Saya pikir Ada Apek, ada Septiandi, ada Dewi, ada Romi. Nomor 99 ada namanya Apak. Apak namanya, Bim. Apek, Be. Oh, Apek ya. Kalau Apek, Mudah-mudahan mainnya nggak Apak ya. mainnya biasanya wangi itu. Iya, Biasanya iya, harus iya. anti Betul teori. sekali. Sang pelatih ada Aslim, Coach Aslim. Ya, coach dari Pekanbaru. Kita lihat mengabadikan timnya. Ini kayaknya proses seperti ini nanti banyak nih. Kayak di sosmed nih, pemainnya masang-masang upload foto mereka nih. Yoi. Bangga sekali kan. Habis udah gitu langsung nge-pet ke Betul. Twitter. Ini followersnya banyak loh. Dan ini kita lihat sedang persiapan terakhir menuju masuk ke dalam lapangan dari anak-anak SMKN 2 Palembang. Doa bersama ini dia anak-anak SMAN 5 Pekanbaru. Ya, dan ini coach Rino dari Windrawan. Palembang saya kenal, Bim. Namanya Reno. Dan juga salah satu pemain di Liga Pro Futsal Palembang, Bang Sumsel ya. Dia juga pemain PON Sumsel. Ini Reno juga cukup baik ya menangani timnya. PON Sumsel, kalau VV? Tim nasional ya, VV ya? Dan PON DKI. Oh, PON DKI. Bolehlah sombong dikit biar nama-nama Boleh followers, lah. VV. Betul. Kita lihat. Paling nggak bisa nyanyiin Bimo sedikit lah dari segi followers. Kalau saya followers cuma 3, VV. Yang ngeblok ada jutaan. Saya tahu kalau itu kenapa. Faktor I. Oke, kita lihat ini dia. Kita lihat VV, mungkin anak-anak dari Palembang ini sudah mengetahui apa yang harus dilakukan ya. Ketika kick off akan dimulai sudah masang strategi seperti ini, VV. Ya. Langsung menutup pergerakan dari anak-anak Pekanbaru. Kita lihat, akankah pertandingan kedua ini berjalan lebih sengit atau juga berjalan lebih tetap bersama dengan tempo yang sedikit slow down. Harusnya sih udah langsung on fire, ya. Betul. Namun biasanya di awal-awal memang kedua tim cukup berhati-hati ya.
biasanya mereka untuk Ini kalau ada visualnya VV sekarang lagi sibuk-sibuk nyari data nih. betul sekali. Ini lagi lihat-lihat siapa aja ngobrol-ngobrol pemain data andalan ya, ya. yang ada di dalam tim, kedua tim. Jaraknya lagi biru. Jaraknya. Naik. Yes, dan salah satu yang ditunggu-tunggu juga pertandingan di sini adalah bintang tamu yang akan hadir di esok hari, ya. Ada JKT48, kemudian juga ada Ran. Wah, luar biasa. Dan guys, kita juga mau ingetin sekali lagi kalau untuk mau nonton streaming bisa banget. Langsung aja streaming di pokarisweat.co.id/futsal. Di sini kita lihat para pemain dari Palembang cukup bersabar ya, melakukan zona defense. Ya. Mereka tidak mau terburu-buru untuk melakukan pressing, merebut bola di daerah permainan dari SMK 5 Pekanbaru, SMA Negeri 5 Pekanbaru. Yes, coba melepaskan tendangan, namun masih mampu diblok tadi. Ya, masih sulit kita lihat di sini. Ya. Palembang untuk bisa membongkar daerah pertahanan SMA Negeri 5 Pekanbaru. Dan kembali saya memberikan sedikit informasi tahun 2011 karena Pokarisweat ini telah mengadakan event turnamen futsal championship sebanyak 3 kali sejak tahun 2011 di mana dimenangkan oleh SMAN 8 Makassar, 2012 dimenangkan oleh SMAN 97 Jakarta, dan 2013 dimenangkan oleh SMAN 18 Bandung yang juga nanti akan bertanding juga, Ve. Dan ini kekuatannya sangat menyeramkan juga rumornya seperti itu ya. Dan tentunya ini adalah satu keuntungan bagi SMA Negeri 18 Bandung ya. Ya. Yang artinya mereka bermain di rumahnya sendiri ya. Ground Zero. Ini kalau dulu saya main basket juga emang ditakutin, Ve, namanya Dallas, Ve. Dallas, 18. Oh, Iya. Tempo permainan yang tidak terlalu cepat seperti di babak atau juga di tim atau pertandingan pertama tadi. Kita lihat Mungkin kedua masih tim. saling membaca gaya permainan satu sama lain. Akurasi yang sedikit kurang pas untuk tendangan tadi. Ya, counter cepat sekarang dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Namun kita lihat transisi juga sangat cepat dari Palembang yang langsung turun ke area pertahanannya. Mereka melakukan compact defense dengan zona marking. Ya. Sedikit baik. ralat nih, Ve. Tadi sebenarnya Pokarisweat ini eventnya sudah diadakan sejak tahun 2010, Ve. Betul. 2010, 2011, 2013. Dan ini merupakan tahun kelima. Wah, berarti sudah semakin banyak bibit-bibit pemain-pemain futsal yang setelah dibentuk oleh Pokarisweat, ya, Ve, ya. Dan ini akan menjadi satu ajang yang bagus ya kalau memang bisa disinergikan dengan Ya. PSSI ya. Artinya bisa menjadi satu ajang yang menjadi tempat atau juga kesempatan bagi para pemain untuk bisa mendapatkan jam terbang lebih banyak, bisa menjadi agenda resmi dari PSSI sendiri tentunya. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai hal itu, Ve, ketika jeda pertandingan, Ve, ya. Betul. Kembali kita masuk ke dalam pertandingan kali ini. Ya, apa yang membuat kedua tim bermain sedikit lebih berhati-hati, Ve, dibandingkan dengan pertandingan yang tadi pertama kita saksikan antara Pelita dan juga Mataram. Ya, di sini inisiatif yang saya lihat justru malah banyakkan dari tim Pekanbaru ya, yang mereka mempunyai satu proses passing cukup baik untuk membongkar serangan Palembang. Beberapa kali mereka mendapatkan kesempatan namun masih gagal. Sejauh ini kita lihat Palembang agak sedikit tidak terlalu banyak improvisasi permainan yang dilakukan di dalam lapangan. Sehingga kita lihat permainannya hanya monoton ya. Mereka mencoba bermain dari flank, dari sayap, tapi tidak begitu berhasil. Sementara proses transisi sebenarnya cukup baik Palembang. Sehingga akhirnya mereka juga sangat sulit untuk bisa ditembus oleh para pemain Pekanbaru. Faktor penguasaan lapangan juga mungkin sedang diusahakan oleh para pemain-pemain kedua kubu. Karena kita lihat gerakannya begitu minim, ya, Ve, ya. Melakukan tendangan, melepaskan tendangan yang cukup keras, namun mampu diblok oleh Ihsan Muhammad. Kembali kita lihat gagal usaha dari para pemain dari Palembang untuk membongkar daerah pertahanan Pekanbaru.
peluang pertama Palembang masih digagalkan. Iya. Ini baju. Dan kita lihat ini dia ada tayang ulangnya. Replay yang kita lihat di mana penjaga gawang cukup baik ya, Ya. untuk menutup ruang tembak dari pemain Palembang tadi. Tapi baju penjaga gawangnya yang baju merah lucu ya, Pekanbaru ya. Iya, Nyentrik banget. Stylish kayak ini ya. Dan sedikit informasi saja, tadi pemain nomor punggung 4 dari Pekanbaru yaitu Rama Setiaji mendapatkan kartu kuning ya, Be. Nampaknya pemain-pemain dari Palembang berusaha menerapkan strategi serangan balik karena kita lihat dari tadi mereka banyak sekali berada di bawah garis tengah ya. Ya, kalau kita lihat sekarang permainan dari tim Palembang yang justru kalau saya lihat memang mereka lebih banyak menggunakan sistem yaitu defense counter ya. Mereka defense rapi dan mereka mencuri counter attack. Dan kalau kita lihat, nah ini dia ada time out. Time out yang diambil dari anak-anak Palembang. Fe, sebenarnya kalau misalnya menerapkan strategi serangan balik seperti ini, terus sebelumnya kita lihat dulu ada beberapa tayangan-tayangan dan juga kita akan mereview beberapa pergerakan-pergerakan yang tadi mungkin menarik. Kita lihat ini dia. Bagaimana tendangan. Ya, ini syuting di awal-awal tadi ya. Dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Masih kurang tendangannya masih beruntung. keluar ya. Tapi akurasinya oke loh, Ve, untuk baik lapangan ya. sekecil ini. Arahnya tepat namun masih tipis di atas gawang. Ya sedikit ada sekelumit ya, ada deflect dari pemain belakang Pekanbaru. Ve, kemarin berbicara mengenai serangan balik yang harus diterapkan pada pertandingan di futsal. Sebenarnya apa yang harus lebih diperhatikan supaya serangan baliknya berjalan dengan lebih efektif dan juga efisien, Ve? Iya, efektif dalam arti kata bahwa ketika yang namanya tim melakukan counter attack, mereka harus unggul pemain. Artinya kalau misalnya ada 2 pemain di daerah pertahanan dari lawan, mereka paling tidak harus punya 3 pemain untuk melakukan counter attack cepat. Artinya support dari pemain lain harus cepat sehingga mereka bisa melakukan efektivitas counter dengan baik. Namun kita lihat sejauh ini banyak counter namun tidak ada support dari pemain lainnya karena lebih banyak bertahan, sepertinya takut ya untuk kena counter balik ya. Itu lebih bermain bertahan dan tanpa serangan counter yang terskema kali, Ve, ya? Iya, tepat. ya? Artinya cuma maaf ya asal-asalan aja ya counternya. 1 lawan 1 namun tidak bisa menciptakan gol. Terlalu takut nampaknya kedua tim. Sangat berhati-hati kalau saya bilang. Oh, atau mungkin ini taktik baru, V. Taktik hati-hati namanya. Kita lihat sama sekali tidak melakukan pressing, V, para pemain-pemain dari Palembang. Ya, mulai ya kita lihat di sini mereka mulai berani ya melakukan pressing di area permainan Pekanbaru. Masih berusaha untuk menciptakan peluang masing-masing tim, tapi namun lagi-lagi gagal. Dan ini sepak pojok pertama bagi tim Pekanbaru dan kesempatan bagi mereka untuk bisa mencoba mencuri gol. Skor masih kacamata dan belum ada peluang berarti. Oh. Seperti apa yang tadi VV katakan, serangan balik yang tidak terskema dan apa ya, seperti polanya nggak jalan, VV ya? Ya, kita lihat ada keterburu-buruan ya dari pemain dari nomor punggung 10. Wow, ini kesempatan sangat baik, kita lihat in behind pemain bernomor punggung 10 SMA Negeri 5 Pekanbaru bisa berada di belakang pemain defender daripada pemain Palembang, dan namun sayang sekali dari kesempatan positioning. Nah, ini dia mungkin kesempatannya sangat mampu dijadi konversi menjadi gol, masih belum. Menarik kita lihat di sini justru malah tim dari SMA Negeri 5 Pekanbaru ya yang terus mempunyai inisiatif untuk menyerang. Mereka sedikit tampil cukup lepas dengan kualitas yang dimiliki pemain-pemainnya. Wow, penyelamatan yang baik tadi, terbang. Kita lihat syuting yang cukup keras ya
dari sang kapten nampaknya, nomor punggung 18. Kita lihat dia tayangan ulang terbang nampaknya, actionnya luar biasa ya. Ya, on target shooting yang cukup baik tadi. Dari Dwiki. Pergantian pemain, kita lihat sekarang Apek dimasukin. Apek, V. Oh, Apek. Kita akan lihat apakah Permainannya harus betul-betul wangi bisa- ya. Ya, betul sekali. Kesempatan gagal. Tidak terlalu banyak peluang sebenarnya di babak pertama ini ya, kita lihat kedua tim bermain masih dalam standar permainan biasa-biasa Mungkin saja. mereka ini agak kelelahan, V ya. Ya harusnya ini pelatih, salah satu pelatih lagi harus menarik untuk time out ya. Memberikan mereka energi tambahan untuk Yes. hidup Pokari dulu. Pokari saya menambah cairan tubuh dan ion tubuh yang hilang. Ya. Oh, kembali gagal. Kontrol yang kurang sempurna tadi. Kembali kita lihat di sini SMA Negeri 5 Pekanbaru berusaha. Oh, Umpan kembali. yang Ini sangat bola-bola terupa seperti ini yang cukup baik ya. Sudah ada 2 kali bola seperti ini dilakukan oleh para pemain dari Pekanbaru, namun masih gagal. tapi bener deh, V. Kalau kita lihat ya ini pemain-pemainnya agak-agak sedikit loyo, boleh dikatakan seperti itu ya. Ya, agak sedikit lambat permainannya. Jagoan saya nih ada Apek, Apek. Oh, Karena kita lihat secara postur, sebenarnya anak-anak Palembang ini bisa dibilang lebih unggul daripada anak-anak Pekanbaru ya. Postur lebih tinggi. iya, sementara Pekanbaru agak sedikit kurus-kurus ya. Ya. Namun kalau melihat kelincahannya justru malah anak Pekanbaru yang lebih lincah. Ini dia kita lihat. Kita lihat ini mampu melewati 1-2 pemain. Oh. Maksudnya kurang jelas. Kembali gagal, kita lihat usaha serangan cepat dari anak Pekanbaru. Di kejauhan Bim, kita lihat anak-anak dari Pelita 2 menyaksikan pertandingan, melihat calon-calon lawan nanti buat mereka. Kadang-kadang itu juga dibutuhkan untuk apa ya, Fe? Untuk sedikit banyak untuk menakut-nakuti lawan yang akan dilawan nantinya ya. Shooting pertama dari Apek masih gagal. Fe, sekali lagi ngomong Apek saya suruh pusat belum? Nggak, Apek. kalau saya kan saya orang Medan, jadi Oh, kalau iya. namanya Apek bilang. Apek. Oh, Ya. iya bener. Kembali kita lihat skema set piece corner yang tidak berjalan begitu maksimal. Counter attack tidak berjalan, set piece tidak jalan. Itu yang saya katakan tadi Bim, bahwa namanya permainan futsal ini juga skema-skema set piece harusnya bisa di create ya, dilatih, disimulasikan untuk bisa mereka mendapatkan kans mencetak gol pada saat dalam permainan sesungguhnya. Dan harusnya setiap kesempatan mampu dimaksimalkan dengan Iya. sebaik-baiknya ya. Oh iya, karena itu memang harus sering dilakukan dalam latihan. Memasuki detik-detik akhir babak pertama. Kurang sempurna kontrolnya tadi. Fix ini kayaknya faktor kelelahan, Fe ya. Harusnya minum Pokari Sweat dulu dong. Aduh. Harusnya mereka kalau bisa diusulkan ya, mereka setiap tim atau juga setiap pemain punya kantong ya, kantong di belakang sambil celananya. minum Pokari Iya. Sweat. Jadi setiap haus mereka bisa ambil langsung dari kantong, mereka minum. Waduh, sayang sekali. Idenya luar biasa sekali, Pepe. Yang ngasih ide langsung dari mantan kapten timnas futsal Indonesia loh. Aduh. Yes. Pertandingan babak pertama telah
Oke, itu dia dari pertandingan babak pertama dan kalau kita lihat hasilnya masih skor kacamata untuk masih berimbang 0-0 ya Fe ya. Dan kalau saya boleh jujur agak sedikit ngantuk Fe ya pertandingan kedua kali ini ya. Iya, penampilan dari kedua tim saya pikir yang satu agak terlalu menunggu ya. Tim Palembang agak sedikit menunggu. Mereka memang bermain agak zona defense dan mereka mencari counter attack. Sementara sebenarnya kalau kita lihat ya ini replay best moment di babak pertama tadi shooting dari Bahkan pemain satu-satunya SMA peluang Negeri. yang dikatakan peluang emas adalah tendangan jarak jauh gitu. Betul. Nah, ini penyelamatan luar biasa dari shot on Dwiki. target. Ini dia. Tapi jauh dari kata-kata ball possession, tidak banyak terjadi passing-passing kaki ke kaki ya Fe ya. Iya, lebih banyak secara sporadis ya kita lihat skill individu yang ditonjolkan, tapi tidak terlalu banyak terlihat apa yang dilakukan secara kolektif dalam permainan secara tim. Oke, tapi kayaknya mereka ini kurang bergairah mainnya karena tadi dukungannya belum masuk. Kita lihat kalau gitu dukungan untuk para pemain-pemain dari Palembang dan juga Pekanbaru ini dia. Mewakili kota Palembang. Semoga berhasil. SMK Negeri 2. Itu dia tadi dukungannya luar biasa banget ya. Nanti kita juga bikin video ya berempat ya bikin dukungan untuk diri kita sendiri. Iya. Oke, benar-benar. Bimo kita harus lanjutin lagi babak Siap, kedua. oke, lanjut lagi ya. Weber, Oke. dan pastinya langsung dari Citra Arena Bandung kami mengucapkan. Fe, tahu nggak Fe? Kalau sebenarnya tubuh kita ini membutuhkan minimal 60% cairan dalam tubuh. Jadi tubuh kita tuh nggak boleh kekurangan cairan. Kalau kekurangan cairan jadinya kita nanti agak-agak lemas, nggak bersemangat kayak tadi mainnya agak ngantuk gitu ya kan. Betul. Nah, dan makanya supaya nggak ngantuk itu makanya banyak-banyak juga minum Pocari Sweat. Kayaknya saya pikir kalau misalnya botolan gini kurang buat mereka yang harus galonan ya. biar lebih termotivasi Tadi, ya. tadi katanya usul dari PP setiap nanti ada pertandingan futsal emang harus ngantongin Pocari Sweat Fe ya. Ngantongin. Kalau bawa galon agak susah sih. Tapi saya kayaknya agak-agak lemas juga nih belum dapat Pocari Sweat dulu nggak nih kayaknya ada saya udah lemas banget ya. Coba ya nih Fe, suara saya kan lagi lemas banget nih Fe, saya pengen cek dulu nih. Sama nih Bim, saya juga pengen minum Pocari. Agak-agak pegel nih, coba kalau habis minum Pocari Sweat gimana ya suara saya? Masih semangat nggak nih? Coba nih Fe, sebelum kick off babak kedua dimulai kita minum dulu ya, coba. Aduh lemas nih. Gokil! Langsung berubah kan suara saya Fe? Sama gue juga kayaknya. Langsung berubah ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya, gokil. Cepat sekali prosesnya. Makanya minum Pocari Sweat pengganti cairan dan ion tubuh yang hilang. Yes, kita saksikan ini dia kick off babak kedua telah dimulai langsung tendangan ke arah gawang. Kembali. Bener loh Fe, langsung semangat Fe. Ya, Kita saya langsung melihat- semangat loh. Bim, saya melihat di sini ya kapten dari SMA Negeri 5 Pekanbaru ya bernomor 18 ini yang punya inisiatif terus. Too bad. Iya, satu kesalahan gol bunuh diri akhirnya kita lihat justru Dilakukan oleh masuknya Abdul Hakim. Ya, SMA Negeri 5 Pekanbaru yang memegang serangan permainan malah kebobolan duluan. Dan kita lihat ini dia tayangan ulangnya bagaimana gol bunuh diri terjadi. Maksudnya baik Fe ya untuk menghalau umpan atau passing tadi. Kita lihat 1-0 sementara. Kevin Geraldo Dwi Putra tadi yang melakukan gol bunuh diri. Ya kembali otak serangan dari SMA Negeri 5 Pekanbaru. Pemain bernomor punggung 18 ya. Refli Irawan, kapten yang selalu memberikan ancaman bagi gawang Palembang. Baik sekali kualitasnya. Mampu.
lagi-lagi membentur Mistar. Kembali kita lihat peluang dari SMKN 2 Palembang. Ini dia V, kita lihat tayangan ulangnya. Bagaimana peluang yang terjadi. Masih mengenai tiang gawang ya. Ya, tapi itu juga masih bola 50-50 V ya, masih bisa membentur tiang luar V ya. Akhirnya strategi yang diterapkan oleh pelatih dari Palembang berhasil di babak kedua. Langsung membuahkan hasil V di menit-menit awal. Betul. Dan terlebih tadi memang gol karena human error ya, kesalahan individu ya. Gol bunuh diri. Kalau kita lihat sebenarnya memang kalau dari segi permainan SMA Negeri 5 Pekanbaru yang lebih banyak memegang peranan kunci permainan. Menarik para pemain-pemain Palembang untuk turun ke depan. Dan kita lihat sekarang para pemain dari Pekanbaru justru malah agak sedikit under pressure ya. Mereka tertekan dan juga mereka hanya mengandalkan long pass sekarang. Ya. Oh, salah passing tadi kapten dari Pekanbaru. Nampaknya akan ada rotasi pergantian pemain. 2 pemain sudah disiapkan. Kita lihat sang kapten Relvi Irawan yang bermain untuk membakar dukungan bagi teman-temannya. Betul. Saya pengen lihat jadi VV kalau jadi kapten lu kayak gimana V? Belum pernah nonton ya Bim? Belum teriak-teriak V ya? Sayang Bimo. Ya beda angkatan V. Nonton di YouTube Bim, nonton di YouTube. Oh Bim. nonton di YouTube, ada di YouTube ya? Ada YouTube. Gak usah nanti main aja sama anak-anak ESPN FC. Tapi jangan kaget lihat skill saya V ya. Kembali kita lihat syuting dari jarak yang jauh ya dilakukan. Masih mampu diselamatkan. Santai-santai aduh teriak itu tuh ya. Ya artinya mereka sudah unggul dengan 1 gol ya. Mereka harus bisa mengatur ritme permainan ya. Dengan strategi memainkan tempo, ini tentunya juga mau menang berapapun juga yang penting mereka harus mendapatkan poin 3 dulu sebelum Jangan sampai nanti keputusan yang diambil malah jadi blunder tersendiri ya, Ve. Jadi saya jadi ingat kata-kata Coach Jas, ini definitely blunder itu. Iya, definitely blunder. Bagus sekali cover dari nomor 10 Palembang. Blocking tendangan terumpas Kapten Pekanbaru. Nyaris tadi. Sudah mulai meningkat TV ya, tempo permainan dan juga sudah mulai alot nih jual beli serangan nih. Ya, Kita lihat replaynya, bagaimana penyelamatan yang baik tadi dilakukan. ini yang namanya tendangan concong, Bim. Yes. Dengan menggunakan ujung sepatu masih bisa dibentangkan. Kalau kata anak-anak Bandung tuh dipancong, Ve. dipancong. Roti Tapi sebenarnya pancong, pancong loh. Iya, mungkin karena sama tekniknya ya untuk mencungkil Sama, gitu ya. betul. Kembali pergantian pemain dari Pekanbaru. Lagi kita lihat shooting dari jarak yang sangat jauh dilakukan. Kita lihat sudah ada sedikit tanda-tanda kurang bersabar ya pemain dari Pekanbaru. Ingin mempunyai proses mencetak gol lebih cepat dan melakukan tendangan-tendangan dari jarak yang jauh. Pressing kita lihat. Mungkin semua skillnya dikeluarin untuk di babak kedua ini kali, Ve. Kita lihat masih terus berusaha anak-anak dari Pekanbaru untuk membobol gawang dari Palembang. One two yang salah. Wow! Itu classy banget tuh, classy banget Firdaus. Luar biasa, kita lihat langsung mengucapkan sujud syukur doa. Ini satu gol yang sangat baik sekali. Kita lihat proses wall pass dan juga penempatan dari Firdaus ke tiang jauh. Cukup cantik. Dan tadi saya sudah katakan ya Bim ya, bahwa ketika para pemain sudah terburu-buru dan tidak sabar untuk melakukan penyerangan, akhirnya mereka mendapatkan satu momen di mana konsentrasi bertahan mereka hilang. Dan ini kita lihat proses di mana gol yang sangat cantik melalui wall pass yang diberikan. Dan akhirnya Firdaus mencetak gol kedua bagi Palembang. Memanfaatkan hilangnya fokus permainan yang mulai menerpa anak-anak dari Pekanbaru ya. Mengontrol jalan pertandingan sejak awal, menyerang lebih banyak, tapi tertinggal 2-0 itu pasti sedikit ada rasa depres juga ya, Fe ya. Betul.
Artinya sekarang yang kalau saya bisa katakan bahwa Coach Reno dari tim Palembang ini cukup pintar ya. Di babak pertama mereka agak sedikit bersabar, yang penting tidak kebobolan dulu, mereka bermain defense. Dan di babak kedua ini justru malah mereka yang mempunyai agresivitas cukup baik ya. Mungkin pelatih juga mengerti. Hampir tadi. Ini Kita lihat V sudah mulai banyak tendangan-tendangan dan juga bola-bola jauh yang dilepaskan anak yang kita baru. bisa katakan definitely blunder. Melakukan shooting dari luar kotak penalti dari jarak yang sangat jauh. Dan ya kita tahu dengan posisi seperti ini kiper gampang ya bisa menangkap bola. Harusnya mereka terus bermain lebih sabar. Seperti apa mereka terapkan di babak pertama V ya. Iya. Sebenarnya lebih tenang, lebih menguasai jalan pertandingan. Pasti gol juga lama-lama akan tercipta. Cuma kita lihat mungkin baliknya lagi ke faktor luck juga V. Ya biasanya dengan usia-usia muda seperti ini yang ketika tertinggal mereka pasti tingkat emosi pasti akan naik Ya, ya. masih Emosi sedikit banyak naik, labil V ya. terburu-buru akhirnya ya mereka gagal untuk cetak gol. Dan saya angkat topi juga untuk kualitas pelatih dari Palembang yang mengerti betul kondisi dari pemain-pemainnya. Kita lihat babak pertama mereka sedikit melambatkan tempo. Satu hal mungkin yang saya kembali bisa tegaskan bahwa pelatih dari Palembang ini adalah dia pemain dan masih jadi pemain. Yes. Pastinya dia mempunyai ilmu futsal dan dia mengerti bagaimana mengatur strategi dan juga mengambil keputusan. Karena feeling-feeling seperti itu harus turun dari memang orang-orang yang mengerti. orang tertentu dan orang mengerti, Be. Betul. Dan sementara ini kita tahu bahwa yang ada di Pekanbaru pelatihnya bukan merupakan mantan pemain atau juga yang mengerti mungkin dari segi futsal ya. Artinya kita lihat walaupun mereka mempunyai skill dan juga mereka mempunyai kemampuan untuk menguasai jalannya pertandingan, tapi tetap dari strategi saya bisa katakan bahwa Reno pelatih dari Palembang lebih unggul dibandingkan dari pelatih Pekanbaru. Lebih terstruktur kasarnya seperti itu ya. Walaupun di babak pertama mereka menerapkan permainan dengan delay tempo. Ya ini dia kita tapi lihat. ternyata itulah strategi yang diterapkan oleh pelatih Reno dengan baik ya. Kita lihat berbeda Bim, kita lihat. Di sini Reno menggunakan tactical table ya untuk mendrill para pemainnya, sementara kita lihat bagi tim Pekanbaru tidak ada sama sekali pelatih yang menggunakan tactical board untuk mengasih tahu bagaimana posisi dari permain. Dan ini gol. Dan kita lihat gol bunuh diri. Gol pertama tadi bagi Palembang. Kita lihat true pass. Maksudnya sebenarnya passing tadi ya, cuman dipotong dan berbuah gol bunuh diri. Dan kembali kita lihat sebentar lagi akan masuk ke babak yang kedua. Oh sorry, time outnya sudah berakhir. Kembali ke lapangan. Masih dari babak yang kedua. Skor sementara adalah 2-0 untuk kemenangan anak-anak Palembang. Pelanggaran tadi dari Apak. Terhadap jaga gawang. Tapi setelah ini kalau menang namanya berubah nanti. Haru. Walaupun tidak mencetak gol. Tadi kita disuruh pusat loh, kalau di acara ini Talk Show itu harus bayar goceng. Kalau sampai tim Palembang juara, saya akan meminta kaosnya si Apak ini. Saya juga. Betul. Bagi dua ya? Bagi dua. Oh, home away kan? Ada warna gelap terang kan? Dua baju ya. Kita lihat sang kapten berusaha lihat untuk menjaga tempo. Zona defense dari para pemain Palembang ya. Sangat menyulitkan. Mungkin juga efek dari Coach Reno tadi menggunakan tactical board tadi, tactical table ya. Untuk mengasih tahu posisi para pemain. Karena untuk movement segala macam itu lebih terlihat lebih gamblang di situ ya. Dan itu sudah satu kewajiban setiap pelatih harus menggunakan itu ya. Harus mempunyai. Kalau dulu Coach Jasin ngelatih pakai gitu nggak, Be? Oh, dia bunga tebal. Tebal sekali bungunya. Cara tiga bunga sangat tebal. Banyak sekali variasi yang ada di situ. Sampai bising sendiri. Pusing mau memilih yang mana, Bin. Mumpung ini lagi streaming kan. Coach Jasin nggak nonton? Dia lagi nonton kok. Lagi nonton Coach Jasin. Kita berbicara mengenai Coach Jasin juga mantan pelatih timnas futsal ya. Ya. Ini kita lihat. Yasid mengulur waktu. Nampaknya sudah percaya diri sekali akan memenangkan pertandingan. Padahal itu juga bisa menjadi faktor berbahaya juga ya. Betul. Main santai tiba-tiba bang disusul. Paling tidak mereka bisa mendelay permainan ya. Permainan membuang waktu karena ini kan kita tahu ini waktu kotor ya. 1 menit terakhir ada waktu bersih, jadi mereka bisa sedikit membuang waktu dengan beristirahat. Dan kembali kita lihat gagal. Kembali syuting dari luar area penalti dari jarak yang sangat jauh masih gagal.
sulit kalau saya bisa katakan bahwa di mana anak-anak SMA Negeri 5 Pekanbaru terus melakukan tendangan-tendangan dari jarak yang sangat jauh. Dan ini kesempatan. Oh, ya Seperti putus asa Fe ya sebenarnya Fe. Mereka harus melakukan, artinya mereka melakukan kemas-kemas di area-area flank untuk mencuri gol. Namun ini masih saja usaha, kembali kita lihat sendiri. Konsentrasi yang sudah mulai tidak baik dari anak-anak Pekanbaru. Setelah ini juga akan ada pertandingan antara SMA Sejahtera Surabaya dan juga SMA 8 Bekasi. Oh, lagi-lagi kita lihat gagal. Cantik sekali gaya permainannya. Kita lihat Fe akan memasuki 1 menit waktu bersih Fe. Dan skor sementara masih bertahan 2-0 untuk anak-anak Palembang melawan Pekanbaru. SMKN 2 Palembang 2, Seman 5 Pekanbaru 0. Kembali peluang dari Palembang gagal. Nampaknya ini akan menjadikan hasil kemenangan bagi Palembang ya kalau melihat dari momen-momen. Oh, handball. Ya. Jadi sebuah keuntungan untuk anak-anak Pekanbaru. Mampukah sedikit memperkecil ketertinggalan V? Ini kesempatan ya, kesempatan terbuka bagi anak-anak Pekanbaru. Sudah lepaskan tendangan tadi, masih membentur barisan pertahanan dari anak-anak Palembang. Ini dia serangan balik yang mampu diatasi. Luar biasa. Terjatuh dia. Bahaya, nampak sudah mulai habis nafasnya P. Ya, sangat lelah memang ya. Terutama juga kapten dari Pekanbaru ya, nomor 18. Kita lihat di sini dia sangat sulit menembus pertahanan dari anak-anak Palembang ya. Ya. Refli Irawan bermain dari menit-menit awal babak pertama tadi tidak diganti dan ini kesempatan dan ya gol. Iya. Satu momen yang sayang sekali. Septian Dini tadi melepaskan tendangan keras namun belum tepat di sasaran dan mendapatkan kartu kuning tadi. Kita lihat ini dia bagaimana Septian Dini. Ini kalau kata-katanya did a Torres ya. Ini kita lihat rupanya sangat cantik sekali ya, namun kita lihat Septian gagal untuk memanfaatkan. Septian Dini di Torres, karena Fernando Torres memang terkenal selain kemampuannya mencetak gol plus kemampuannya juga menjadi pemain belakang ya. Gawang udah kosong diautin. Sebenarnya banyak pemain kayak gitu, cuman yang dia aja lagi kurang beruntung ya. Ya, Yaster juga mendapatkan kartu kuning nomor 10. Kita lihat 9 detik waktu bersih, 7 detik. Nampaknya sudah ada nama pemenang pada pertandingan ini, ya. SMKN 2 Palembang dan SMA 5 Pekanbaru. Padahal kita sempat sedikit. Ya kembali Bim, kalau saya bisa katakan tadi prediksi agak benar ya. Luar biasa Palembang VV yang ini. menang. VV ini jagonya prediksi futsal nih, tinggal 3 detik nih. Hah? Dukun. Dukun. Oh. Yes, itu dia pertandingan. Kita lihat V, seperti apa kata V, jadi strategi yang diterapkan oleh Coach Reno di babak kedua ini luar biasa. Dan kita lihat juga puji syukur diucapkan ketika mampu melanjutkan ke babak yang selanjutnya. V, kita lihat ini gol-gol yang terjadi dan juga peluang-peluang terjadi di babak kedua. Dan tadi best moment yang dilakukan ya ketika segala daya dan upaya dilepaskan oleh anak-anak Pekanbaru, namun lagi-lagi anak-anak Palembang jauh lebih unggul. V, kalau kita lihat sebenarnya apa yang membuat strategi di babak kedua justru berjalan lebih efektif bagi anak-anak Palembang dibandingkan dengan Pekanbaru? Padahal kita tahu Pekanbaru lebih jauh mengontrol jalan pertandingan, V. Ya, terlepas kalau saya lihat tadi di awal, di babak kedua tadi di awal, anak-anak Palembang agak sedikit udah mulai memberikan tekanan sehingga akhirnya ketika dia mendapatkan momen untuk melakukan serangan, gol bunuh diri itu nampaknya menjatuhkan mental para pemain dari Pekanbaru. Sehingga akhirnya mereka bermain agak sedikit kacau, terburu-buru, shooting dari jarak-jarak jauh yang akhirnya membuat tidak ada peluang yang bisa membahayakan gawang dari Palembang. Dan Palembang sendiri akhirnya bisa mencuri gol kedua, semakin menjatuhkan mental para pemain dari Pekanbaru.
Itu yang disayangkan, kenapa ketika setelah tertinggal 1-0 justru malah membuat peluang yang terjadi malah malah semakin minim bagi anak Pekanbaru. Kemampuan mereka untuk menganalisa jalannya pertandingan, untuk menikmati pertandingan malah semakin menurun. Ya ini kembali yang saya katakan tadi bahwa experience dari seorang pelatih pun juga sangat dibutuhkan. Oke. Ketika timnya gagal untuk bisa mencetak gol, pelatih memang harus bisa pintar untuk menarik pemainnya, time out, memberikan arahan strategi baru untuk bisa meningkatkan permainan dari para pemainnya. Tapi V, yang jelas V, pada pertandingan kali ini semuanya itu kan mengalami yang namanya kelelahan ya kan. Ya. Kehilangan cairan dalam tubuh. Bahkan tahu nggak sih kalian kalau sebenarnya tubuh kita ini harus menjaga ketersediaan cairan tubuh karena 60% berat badan kita adalah cairan dan terdiri atas ion dan air dan juga ion. Makanya kita harus terus menjaga cairan dan juga ion dalam tubuh kita. Masalahnya tubuh kita ini nggak bisa menciptakan ion sendiri. Harus disuplai lewat minuman-minuman yang memiliki ion yang juga mampu dicerna tubuh dengan cepat. Salah satunya adalah Pocari Sweat. Yang paling bagus cuman Pocari Sweat. Dan sangat penting ya. Ya kan, sangat penting. Pocari Sweat. Tapi kita lihat kembali bagaimana kita lihat peluang-peluang dan juga gol yang terjadi di pertandingan tadi. Kalau boleh dilihat di replaynya mungkin kita akan masuk ke replay pertandingan tadi. Mana replaynya? Belum ada. Kembali kita berbicara mengenai pertandingan. Nah ini dia. Ini dia. Gol bunuh diri tadi yang merontokkan semangat dari anak-anak Pekanbaru. Ya ini dia, kita lihat memang ini adalah gol pertama yang akhirnya merusak konsentrasi Pekanbaru. Dan ini dia gol yang kedua, bagaimana Trupasa masih gol yang pertama. Meruntuhkan mental ya dari betul. Itu langsung motivasinya seakan-akan hilang dari Pekanbaru. Langsung drop. Mungkin motivasinya semakin meningkat tapi salahnya salah dalam eksekusi di lapang mungkin ya.